Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Bagaimana kabarnya teman-teman? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih perbandingan, kok perbandingan lagi, perbedaan teman-teman ya antara Satoshi Mining ya, atau dengan kata lain Cordao ya, dengan Omega Network ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar terkait dengan penjelasan saya. Kalau misalkan kurang tambahkan, kalau ada punya wawasan yang lebih ya silakan dibantu saya teman-teman ya, karena saya hanya berdasarkan informasi. Semoga saja selalu hari-hari ini cerah meliputi, semoga saja ada airdrop terbaru. Saya mungkin akan sedikit menjawab lagi. Ada yang bertanya lagi terkait dengan apa itu fungsinya tes koin bang. Kita klaim tiap hari, itu apa fungsinya, benefitnya untuk kita itu apa sebenarnya. Yang saya tahu ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan yang saya tahu saja, kalau teman-teman mungkin bisa ya sesuai dengan informasi yang ada di sini ya, bahwa tes koin itu tidak ada nilai ya. Jadi tidak ada nilai, dan di sini tujuannya adalah untuk ya menjadikan testing ya, tujuan tertentu secara periode ya. Dan nanti dikatakan bahwa bisa jadi ya suatu saat mereka akan menghilangkan tes koin ini, atau bisa jadi ya dengan adanya tes koin yang teman-teman klaim, apalagi dengan ekosistem yang sampai jutaan, ini bagaimana caranya bahwa ekosistem yang dibangun oleh si Cordao itu sendiri sudah berjalan secara baik atau belum ya teman-teman ya. Apakah masih ada bug dan sebagainya. Ini penting buat mereka. Tapi apa benefitnya untuk kita ya? Untuk saat ini memang tidak ada ya teman-teman ya. Hanya tidak ada ya. Di sini sudah dikatakan bahwa tes project ini ya, ini tidak ada nilainya. Jadi itu sudah, saya pikir informasinya sangat jelas teman-teman ya. Apapun itu ya silakan saya kembalikan kepada teman-teman ya terkait dengan tes koin ini, apakah teman-teman mau klaim atau teman-teman akan exit dari sini ya silakan ya, semua kan bisa 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 sesuai dengan teman-teman sekalian ya, saya pikir itu ya. Dan selanjutnya saya akan coba informasikan lagi terkait dengan apa sih itu Omega Network dan apa itu Satoshi ataupun Cordao itu sendiri teman-teman. Selanjutnya teman-teman ya, ini adalah Omega Network ya. Omega Network ini ya sama ya, sama sistemnya ya. Bagaimana mereka melakukan mining juga lewat smartphone atau dikenal dengan proof of stake ya teman-teman ya. Di sisi lain di sini ada beberapa utilitas yang teman-teman harus tahu. Yang pertama ada white paper. Di white paper itu banyak sekali penjelasan ya teman-teman. Kalau teman-teman buka, kalau saya mau buka agak lama, jadi saya akan jelaskan sedikit. Mulai dari total supply yang 970 juta. Yang kedua, ini akan mulai dilakukan IFO-nya itu IFO-nya itu Maret ini ya. Maret ini dengan harga 0,01. Yang berikut IDO-nya itu sampai pada April, yaitu dengan harga 0,17 US dollar. Yang berikut akan di listing di DEX ya, desentralisasi exchange, yaitu dengan harga 0,32 US dollar teman-teman. Yang berikut ya di listing di CEX ya, centralized exchange ya, itu sekitar bulan Juni ya teman-teman ya. Dan terus pertanyaannya teman-teman, apakah ya kapan mainnetnya, kapan KYC-nya ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau berdasarkan white paper ini ya dikatakan terkait dengan KYC nanti kuartal keempat pada tahun ini, yaitu bulan Desember. Yang berikut oper mainnetnya juga seperti itu teman-teman. Di sini juga ada populer project ya teman-teman ya. Di sini ada populer projectnya, mulai dari game-game yang ada. Yang berikut mereka lagi juga sama ya melakukan tes during ya teman-teman. Istilahnya tes during. Tes during itu bagaimana? Jadi di sini ada namanya Google Form ya, yang langsung diderek ke Google Form. Dan teman-teman kalau misalkan ada masalah terkait dengan mining Omega itu sendiri, teman-teman bisa langsung memberikan informasi lewat ini. Your device-nya apa? Apakah teman-teman menggunakan Android atau iOS? Yang kedua,
font on pack-nya di mana, jadi booknya itu di mana teman-teman, loginnya di register account-nya atau di mining rate-nya atau mining session-nya atau di invite person-nya atau order atau yang lain-lain teman-teman ya. Dan teman-teman bisa mendeskripsikan pertanyaannya ya, yang ya semoga bisa lebih baik, dan teman-teman bisa melakukan screenshot kira-kira booknya seperti apa, terus tujuannya apa ini bang ya. Tujuannya untuk melihat ya, sekali lagi ini kan sebagai tes during ya, untuk melihat ya bagaimana apakah terjadi kendala. Kalau ada terjadi kendala ya, mereka dengan secara terbuka dengan lewat utilitas book report itu sendiri akan bisa melihat. Kalau teman-teman screenshot kan mereka akan tahu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga saja Omega Network ini juga bisa bagus juga dengan CoreDAO itu sendiri teman-teman. Yang berikut ya teman-teman ya, di sini jaringan Omega versus CoreDAO ya, bagaimana kedua proyek cryptocurrency berbeda satu sama yang lainnya. Kalau pasti kalau holdernya CoreDAO ya, saya ini ingin memberikan informasi semua lah teman-teman ya. Saya tidak perlu membeda-bedakan dari network yang satu ke network yang lain. Omega Network ini ya, ini termasuk ini penjelasannya, cryptocurrency berbasis blockchain yang memungkinkan ya pengguna mengirim, menerima, menyimpan aset digital dengan aman. Nah, ini didasarkan pada Stellar Consensus Protocol atau disingkat SCP, teman-teman. Yang dimaksudkan untuk menjadi terdesentralisasi, aman dan tidak dapat dipercaya, yang memungkinkan pengguna mendapat keuntungan dari partisipasi mereka dalam jaringan. Pengguna dapat menukar aset digital, membuat mengelola dompet digital, dan juga menggunakan mata uang digital untuk melakukan pembayaran di Omega. Kalau CoreDAO itu sendiri, saya pikir sudah terlalu banyak ya teman-teman. Dia menggunakan teknologi EVM ya. Di situ ada menggunakan Ethereum Virtual Machine ya, dan juga hash rate penambangan Bitcoin. Yang berikut juga dia berjalan di Web3 yang didukung oleh konsensus yang dikenal dengan 1C+, dan di sini dikatakan dia melakukan penggabungan aspek terbaik dari Proof of Work dan juga Delegate Proof of Stake. Jadi teman-teman sudah melakukan delegate untuk memaksimalkan keamanan, skalabilitas, dan juga desentralisasi atau disingkat dengan trilema. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang berikut fitur khas ya. Jadi saya langsung membuat beberapa perbedaan ya. Proyek jaringan Omega ramah lingkungan ya. Ini sama juga dengan yang penggunaan proses proof of work intensif energi yang merusak lingkungan karena konsumsi energi yang tinggi. Di sisi lain, CoreDAO menggabungkan aspek proof of work dan delegate proof of stake. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi Omega itu menghindari proof of work ya, sementara si CoreDAO itu menggabungkan. Pengembangan dapat membangun aplikasi di jaringan Omega menggunakan platform yang ditawarkan oleh jaringan, tetapi ya dengan proyek CoreDAO ini tidak tersedia. Jadi sebenarnya saya kasih informasi ya, kalau menurut white paper bahwa Omega ini ya menggunakan Omega Network nantinya teman-teman ya. Berikut kalau saya lihat di situ bukan cuma Omega Network, mereka juga akan bergerak di multi chain ya. Multi chain itu termasuk dia akan menggunakan Stellar, yang berikut akan menggunakan Binance Smart Chain. Jadi itu yang saya baca dari white paper teman-teman ya. Perjanjian Federasi Bizantium atau FBA ya. Sebuah metode terobosan yang digunakan oleh Omega Network berfungsi sebagai dasar ekosistemnya. Namun, ini berbeda dengan CoreDAO yang bergantung pada otoritas pusat eksternal seperti MetaMask ya. Ya, jadi teman-teman pasti kalau mengingat CoreDAO pasti kan yakin pasti sudah register di MetaMask teman-teman ya. Alhamdulillah sudah dikirim juga terkait Kaspi, yang berikut teman-teman bisa klaim. Ini memungkinkan sekelompok komputer mencapai konsensus tanpa memerlukan figur terpusat. Katanya seperti itu teman-teman. Untuk meningkatkan akseptabilitas, proyek jaringan Omega memiliki struktur organisasi yang berpusat pada pendiri ya.
Ya, tetapi proyek jaringan inti tidak. Oleh karena itu disebut dengan organisasi otonomi terdesentralisasi atau disebut dengan DAO. DAO teman-teman ya. Ya DAO itu ya core DAO juga teman-teman. Pengembang core network ingin membangun sebuah sistem berjalan di jantung Web3. Ini sama ya dengan mereka bermaksud mengambil elemen terbesar dari blockchain sebelumnya seperti Ethereum dan Bitcoin dan menggabungnya dengan cara terbaru tetapi mirip dengan jaringan Pi. Oh, gitu ya bosku. Proyek jaringan Omega menampilkan blockchainnya sendiri. Ya saya pikir kalau secara garis besar ini ya sama saja teman-teman ya. Dari Omega Network ini kalau dari Web3 yang berikut mereka termasuk penggunaan Ethereum dan juga Bitcoin menggabungkan dengan cara baru ya ini sudah diterapkan juga dari si Cordao itu sendiri. Kesamaan dan juga antara kedua proyek. Kedua proyek berfungsi pada perangkat seluler dan tidak menghabiskan daya baterai. Ya, ini yang teman-teman ya. Jadi mereka menghindari adanya proof of work ya. Bagaimana miningnya itu dengan energi listrik yang boros energi. Keduanya adalah mata uang digital yang aman, tidak dapat dipalsukan dan dapat dioperasikan. Ya, saya pikir itu ciri khas di blockchain ya teman-teman ya. Mereka tersedia di Apple Store dan juga Google Play. Jadi teman-teman yang mau untuk berniat gabung, yang belum gabung juga di Omega Network ada di link deskripsi. Kalau tidak mau juga nggak masalah ya, nggak ada paksaan teman-teman. Mereka mudah digunakan, keamanan dapat diskalakan, dan juga tidak ada pemborosan listrik. Ya, saya pikir itulah inti dari sini ya teman-teman. Seperti yang saya bahas di situ, yang pertama ya memang si Cordao itu menggunakan core chain network ya. Sementara si Omega itu menggunakan Omega Network. Yang kedua, kalau dari sisi kesamaan itu banyak sekali kesamaan dalam hal miningnya itu ya. Dia menggunakan jaringan aplikasi atau disebut dengan proof of stake ya teman-teman. Jadi dia ramah lingkungan, tidak boros energi dan sebagainya. Saya pikir itu saja yang saya bisa informasikan. Berikan komentar ya terkait dengan pendapat teman-teman, pengalaman teman-teman terkait dengan ini. Semoga saja ini bisa membantu buat kita, apalagi yang belum tahu tentang Omega Network. Ya, masih banyak waktu dan belum ketinggalan. So, teman-teman daftar saja di link deskripsi di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.